Halo, kita berjumpa lagi di video saya. Baik, saya perkenalkan nama saya Seman Gulu dari UBS Kelapa Gading. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang materi segmentasi pasar dan menetapkan posisi produk dalam suatu perusahaan. Nah, segmentasi pasar dalam produk adalah suatu pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik, daya beli, kebutuhan yang berbeda-beda dalam situasi market tertentu. Nah, dalam situasi segmentasi pasar ini tentu kebutuhan customer atau kebutuhan konsumen pasti berbeda-beda. Nah, segmentasi pasar ini menurut para ahli ada dua, yaitu atas nama Gary Armstrong dan Pride and Farrell. Nah, yang pertama kita bahas mengenai menurut para ahli Gary Armstrong adalah pengertian menurut dia segmentasi pasar ini adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakter konsumen. Tujuannya apa? Supaya perusahaan bisa melahirkan produk yang memang dibutuhkan oleh mereka. Nah, di dalam segmentasi pasar ini menurut para ahli Gary Armstrong adalah untuk melahirkan produk-produk yang sesuai kebutuhan calon pembeli, yaitu untuk menawarkan produk-produk baru kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua menurut para ahli yaitu menurut nama Pride and Farrell. Nah, artinya segmentasi pasar ini menurut para ahli ini yaitu suatu sistem untuk membagi pasar menjadi beberapa pelanggan potensi dan tertarget, terutama untuk kebutuhan yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Nah, setelah kita membahas mengenai para ahli itu apa itu pengertian segmentasi pasar, nah kedua kita belajar mengenai syarat segmentasi pasar. Ada 4 yang kita bahas. Yang pertama, segmentasi harus bisa diukur. Artinya apa? Untuk menentukan segmentasi pasar itu adalah supaya bisa diukur, termasuk mengukur besar dan luas pasar serta daya beli yang potensial di sana. Artinya apa? Kita harus juga sebagai pendiri usaha atau suatu punya usaha kita sendiri, kita harus bisa mengukur bagaimana besar luas pasar yang kita miliki sesuai dengan daya beli potensial yang ada di pasar. Dan syarat yang kedua untuk segmentasi pasar ini yaitu segmentasi pasar logis dan bisa dijalankan. Tentu di dalam perusahaan itu dia memberikan suatu perusahaan atau memasak produk itu harus benar-benar logis dan harus bisa dijalankan sesuai dengan ide yang terbaik di dalam suatu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dipasarkan sekaligus karakter pembeli yang sudah kita miliki atau menjadi calon pembeli. Dan syarat yang ketiga dalam segmentasi pasar ini adalah harus ada target segmentasi yang ingin dicapai. Ya, tentu di dalam perusahaan harus ada yang namanya target. Nggak mungkin dalam situasi perusahaan itu tidak memberikan target, baik itu karyawan atau sales harus memberikan namanya target. Untuk apa segmentasi pasar ini menerbitkan namanya target yang harus kita capai? Karena yaitu untuk menentukan poin-poin yang menjadi sistem segmentasi sehingga target yang dicapai. Contohnya seperti konsumen. Dalam satu hari produk yang kita jual dalam sehari itu minimal contoh 10. Di dalam 10 itu harus terjual, bahwa itulah sebuah target. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, syarat segmentasi pasar adalah pasar lebih heterogen dan target luas. Artinya apa? Kita harus pastikan pasar tertarget tetap luas karena jumlah konsumen lebih sedikit. Artinya keuntungan penjualan perusahaan juga sangat kecil. Ini artinya syarat terakhir atau keempat ini yaitu kita harus juga targetkan luas pasar. Karena kenapa? Kalau kita targetkan luas perusahaan maka hasilnya juga luas. Kalau kecil maka hasilnya juga kecil.
Nah, dalam segmentasi pasar kita telah saya menjelaskan tentang syarat. Sekarang kita belajar mengenai manfaat segmentasi pasar. Yang pertama itu gagasan pemasaran lebih jelas. Dan yang kedua, lebih mudah mengatur produk. Dan yang ketiga, menentukan perbandingan antar pasar. Ya tentu di dalam manfaat segmentasi pasar itu harus menentukan perbandingan antar pasar atau perbandingan persaingan kompetitor lainnya yang ada di sekeliling perusahaan. Nah, sekarang kita masuk pada jenis segmentasi pasar dalam bisnis. Ada 4. Yang pertama, segmentasi perilaku. Yang kedua, segmentasi psikografis. Yang ketiga, segmentasi demografis. Dan yang terakhir, segmentasi geografis. Nah, dalam jenis segmentasi ini perlu kita belajar yang 4 ini. Nah, tadi kita sudah belajar atau saya menjelaskan tentang segmentasi pasar. Nah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya atau judul pembahasan yang kedua, yaitu strategi pengembangan produk. Nah, ini lebih penting di dalam perusahaan. Mengapa kita harus ada menjelaskan namanya strategi pengembangan dalam suatu produk? Apa itu pengembangan produk? Adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak penggunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Nah, dalam pengertian pengembangan produk ini, saudara atau teman-teman semua, di dalam feeling kita harus mengerti bahwa pengembangan produk itu adalah inovasi baru atau pada produk baru, sehingga konsumen atau calon pembeli otomatis membeli produk itu sesuai dengan kebutuhannya. Dengan itu, dengan adanya inovasi, dengan adanya perkembangan atau produk baru, tentu perusahaan tersebut semakin maju. Nah, di sini juga ada tujuan pengembangan produk. Kita tahu juga apa tujuan perkembangan produk ini di dalam perusahaan. Tujuannya apa? Kenapa kita harus mengembangkan dalam suatu produk ini? Adalah memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memiliki produk yang inovatif. Nah, benar yang saya katakan dari awal adalah produk yang inovatif, yaitu memberikan produk baru yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan lain-lain. Ini artinya bahwa kita harus inovatif baik dalam desain, dalam warna, ukuran, kemasan, merek. Karena kenapa dalam perusahaan itu dia mempunyai berbagai macam produk. Nah, di dalam produk itu harus berbeda-beda. Ada ukuran, ada jenis kemasan atau merek lainnya. Sehingga customer calon pembeli pasti membeli produk yang baru tersebut. Nah, tujuan pengembangan produk ini kita harus belajar juga menurut para ahli, yaitu Alma di tahun 2002. Ada beberapa menurut dia tujuan pengembangan produk ini. Yang pertama yaitu untuk memenuhi keinginan konsumen. Itu sudah benar. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan. Yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen. Yang kedelapan atau yang terakhir, untuk menyederhanakan produk pembungkus. Nah, di sini tujuan pengembangan produk ini menurut Alma di dalam perusahaan benar-benar meneliti yang disampaikan oleh para ahli Alma ini. Karena kenapa? Dia mengatakan di sini adalah untuk menambah omset penjualan. Ya, otomatis di dalam perusahaan itu harus menambah omset penjualan. Terus yang di sini saya ambil poin yaitu untuk memenangkan persaingan. Ya, benar, di dalam perusahaan atau bisnis yang kita miliki tentu banyak persaingan, teman-teman. Baik di dalam lingkungan maupun di dalam luar, eksternal maupun internal, termasuk di dalam produk yang kita miliki atau yang kita jual di dalam perusahaan tersebut. Maka dengan itu kita harus benar-benar fokus atau inovatif mengembangkan produk tersebut. Nah, teman-teman juga saya akan menjelaskan
atau menyampaikan bahwa jenis-jenis pengembangan produk ini ada 5 yang harus kita tahu. Yang pertama, memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua, memperluas lini produk. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Yang keempat, meniru strategi pesaing dan menambah lini produk. Nah, dalam 5 jenis pengembangan produk ini dalam perusahaan penting untuk mempelajari, karena kenapa bisa menambah produk yang ada yang dia miliki atau penambahan produk yang dia miliki di dalam perusahaan. Nah, dalam pengembangan produk ini ada 2 faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, saya ambil satu contoh untuk pendukung dalam pengembangan produk ini. Yang pertama saya jelaskan, yaitu pengembangan teknologi. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Yang ketiga, persaingan. Dan yang keempat, adanya kapasitas produk berlebihan, siklus hidup produk yang pendek, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Nah, di sini adalah salah satu pendukung pengembangan produk. Nah, itu pertama tadi adalah pengembangan teknologi. Ya, otomatis dalam pengembangan teknologi itu melalui sosial media atau bisa melalui online, itu salah satu pendukung pengembangan produk. Nah, sekarang adanya juga faktor penghambat pengembangan produk. Yang pertama yaitu kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Nah, yang kedua, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Seterusnya, kendala sosial dan pemerintah. Yang keempat, mahalnya proses pengembangan produk yang baru. Nah, di sini juga dalam pengembangan produk ada 2, ada pendukung dan ada juga penghambat. Dan dari situ kita bisa belajar mana yang kita utamakan. Otomatis dalam perusahaan pasti ada yang namanya penghambat dan ada juga namanya pendukung. Nah, itulah yang saya jelaskan mengenai materi ini adalah strategi pengembangan produk. Nah, teman-teman, materi yang paling terakhir, kita sudah belajar mengenai segmentasi pasar. Yang kedua, pengembangan produk. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu promosi dan komunikasi pemasaran atau promotion and komunikasi market. Tentu sudah kita belajar 2 materi ini, tentu kita belajar juga mengenai promosi. Apa itu promosi? Menurut saya, itu promosi itu artinya untuk meningkatkan penjualan atau menarik calon pembeli di dalam suatu perusahaan atau produk yang kita punya. Nah, yang lebih jelas saya akan menjelaskan apa itu promosi. Promosi adalah upaya memasarkan produk dengan cara komunikasi persuasif sehingga calon pembeli lebih tertarik membeli produk yang Anda dibanding dengan produk kompetitor. Nah, ini artinya kita dengan adanya mempromosikan barang yang kita jual, tentu calon pembeli lebih tertarik dengan produk kita dibanding dengan kompetitor lainnya. Tentu gimana cara kita untuk mempromosikan atau promotion di pasar atau market yang penjualan produk yang kita miliki, yaitu bisa melalui iklan, televisi, brosur, spanduk, sosial media, dan website. Dan bukan hanya itu juga teman-teman, kita juga melalui ada beberapa aplikasi sekarang yang teknologi atau di market tempat titik itu sangat bagus dalam mengembangkan atau promosi dalam perusahaan. Yang pertama ada Tokopedia, ada Shopee, Bukalapak, Lazada. Itu salah satu mendukung promosi di dalam suatu perusahaan. Dengan adanya promosi dalam perusahaan, otomatis perusahaan tersebut bisa maju dan bisa dijangkau beberapa banyak konsumen atau calon pembeli. Itu salah satu persaingan bisa kita lewati dengan cara-cara memberikan promosi. Kenapa kita harus memberikan promosi kepada konsumen? Yaitu supaya konsumen tidak lari dari perusahaan kita. Apa yang dia beli selama-lama ini kita akan memberikan promosi, maka otomatis konsumen tersebut tidak lari. Contohnya seperti ini teman-teman, konsumen kita akan memberikan harga atau diskon. Contohnya dia membeli, saya sebagai konsumen ini, saya pernah membeli rinso di Indomaret, yaitu Daya. Nah, setelah saya membeli 1 rinso Daya, otomatis dikasih 1 piring gratis. Itu namanya salah satu ketertarikan konsumen bahwa yang dia beli itulah dia suka. Itu salah satu cara mengambil simpati konsumen di dalam produk yang kita jual. Baik teman-teman, itu yang saya sampaikan dalam 3 materi ini. Kurang lebih kalau ada salah kekurangan, mohon maaf, bisa
dimengerti. Dan untuk materi yang saya jelaskan ini, kalau kita menaatinya atau kita lebih dalam lagi untuk mempelajarinya, mari kita sama-sama belajar di channel YouTube saya. Terima kasih.